Gas, oke gas, sekarang kita antri gas. Ya, keributan gas LPG di media sosial dan media secara pemberitaan mungkin bisa dibilang sudah selesai. Sudah tidak terlalu tinggi seperti sebelumnya. Sudah dianggap selesai karena menurut instruksi atau perintah dari Presiden Prabowo, aturan bahwa gas LPG hanya boleh dijual di pangkalan itu harus dibatalkan dan semua warung atau pedagang eceran bisa kembali menjual gas LPG, sehingga tidak ada lagi perdebatan di media sosial atau media mainstream. Meskipun secara lapangan di kenyataannya hari ini ya masih ada kelangkaan gas LPG. Masih banyak lah warung-warung yang belum bisa menjual gas LPG, dan kalaupun ada itu harganya masih sangat-sangat tinggi gitu. Yang sebelumnya dikeluhkan, kata Ibu Sri Mulyani, kaget kenapa harganya sampai 22.000, tapi Ibu Sri Mulyani dan menteri-menteri kita juga harus tahu bahwa ketika mereka mencoba untuk membereskan, ketika mereka mencoba untuk membuat kebijakan, itu harganya tidak lagi 20.000 tapi sampai 50.000, padahal itu masih di tanah Jawa. Ya karena terjadi kelangkaan seperti sekarang gitu. Orang nggak mau ngelepas gasnya, mending dipakai sendiri gitu kan. Dan belakangan kita akhirnya mengerti kenapa kemudian terjadi perbedaan pendapat, karena ini memang adalah program dari Pak Jokowi sebelumnya di tahun 2023, dan ini sudah dikonfirmasi sama Pak Bahlil bahwa sebagai menteri dia tahu bahwa ini adalah program yang sudah lama digagas dan ini memang peninggalan dari rezim Pak Jokowi. Dan makanya dengan pernyataan Bahlil itu kemudian semakin cocok dengan pernyataan Dasko, bahwa Dasko mengatakan bahwa tidak ada perintah atau aturan seperti ini dari Presiden Prabowo. Ya karena memang ini adalah aturan Pak Jokowi gitu ya. Cuma Bahlil sebagai menteri yang menterinya Pak Jokowi, yang dia jadi ketua partai karena Pak Jokowi gitu ya. Dia coba ingin melanjutkan, dia cuma ingin meneruskan apa yang sudah diputuskan sebelumnya. Dan kenapa kemudian tiba-tiba diberlakukan, kenapa tiba-tiba terjadi kekacauan, ya pastinya saya nggak ngerti, tapi dalam analisa saya kayaknya itu ada kaitannya dengan survei Presiden Prabowo yang terlalu tinggi. Approval ratingnya sampai 80% lebih. Padahal Pak Jokowi yang sudah 2 periode menjadi presiden nggak bisa tuh nyampe 80% lebih gitu kan. Jadi ya kekacauan ini diharapkan surveinya itu agak turun lah. Setidaknya nggak boleh melampaui Pak Jokowi. Mungkin gitu, karena seorang Bahlil ini kan memang ya bukan siapa-siapa, dan Bahlil juga mengaku bahwa dia dulunya adalah kernet atau kemudian supir angkot katanya. Jadi ya ketika Bahlil dengan segala pengalamannya, dengan sepak terjangnya di politik, ikut banyak kegiatan organisasi dan kemudian masuk ke Partai Golkar, sejatinya ketika dia tiba-tiba terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, itu jelas masih sangat tidak masuk akal. Jadi ya tanpa dorongan dari Presiden, tanpa dukungan dari Pak Jokowi waktu itu, ya mungkin Airlangga tidak akan tiba-tiba mundur dan Bahlil tiba-tiba muncul. Jadi itu semua memang cuma karangan atau skenario dari kekuasaan saja. Sehingga ketika ada kebijakan seperti ini atau gas LPG bikin keributan di tengah masyarakat, ya mungkin itu karena memang ada perintah atau permintaan atau ya semacam arahan dari orang sebelumnya atau pemimpin yang sebelumnya menjadi atasan dari Bahlil gitu. Dan tapi yang menarik dari soal gas LPG ini, ada satu video Bahlil dari pernyataan yang begitu panjang. Dia ada satu momen dia nampak keceplosan gitu, karena dia bilang ketika dia menjelaskan soal gas LPG ini kenapa diatur di pangkalan dan sebagainya, ini saya sudah diperintah sama Pak Wapres. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, bagi saya ini Bahlil ini sangat-sangat keceplosan gitu ya. Dia kayaknya entah sadar atau enggak ketika dia menyatakan bahwa dia diperintah, diberi arahan oleh Pak Wapres katanya, tanpa menyebut nama presiden awalnya, terus kemudian dia lanjutkan kalimatnya, lalu diulangi ya sudah diperintah sama wakil presiden oleh presiden gitu ya. Dia coba untuk mengoreksi pernyataan sebelumnya. Dia nampaknya menyadari bahwa dia nggak boleh tuh bilang seperti itu. Masa diperintah sama Wapres gitu kan, harusnya kan dari presiden seharusnya gitu, karena yang namanya wakil presiden atau Wapres
Ini kan bawahan dari presiden. Itu kan seharusnya apa yang dilakukan oleh Wapres itu atas perintah petunjuk dari presiden. Sehingga kalau misalkan ada Wapres memberikan perintah kepada menteri, itu jelas arahnya tuh bukan karena kewenangan dirinya, karena instruksi atau inisiatif yang muncul dari dirinya. Itu pasti harusnya inisiatif atau perintah dari presiden. Sehingga kalaupun Wapres bisa menyuruh atau berkomunikasi dengan menteri atau memerintah menteri, itu tetap saja seharusnya menjadi satu perintah dari presiden. Sehingga ketika menteri mendapatkan arahan, meskipun yang mengarahkan adalah wakil presiden, itu dapat dipahami adalah sebuah arahan dari presiden. Sehingga tidak ada kekacauan seperti ini seharusnya, kalau memang Bahlil itu bisa berpikir secara benar bahwa yang namanya wakil presiden ini ya di bawah presiden. bukan punya kewenangan sendiri, punya kekuasaan sendiri, yang bisa membuat aturan sendiri, yang bisa berkuasa sendiri, yang bisa memerintah atas inisiatif sendiri, nggak bisa gitu. Ya, tapi karena Bahlil ini nampaknya meyakini seperti itu, bahwa kayaknya Pak Wapres ini ya punya kekuasaan, punya kekuatan sendiri, jadi dia bisa merintah Bahlil. Ini adalah satu proses kesalahan berpikir dari seorang menteri Bahlil yang nampak ingin mensejajarkan wakil presiden dengan presiden, padahal nggak ada tuh. Makanya kalau kita dengar dari pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, tidak ada visi misi menteri, semua harus tunduk kepada presiden. Yang ada adalah visi misi presiden. Nah, sama seperti ini, nggak ada arahan, aturan atau perintah dari wakil presiden. Seharusnya semua perintah itu ya dari presiden, nggak bisa dari wapres gitu kan. Tapi ya yang namanya menteri menteri lama atau menteri yang sebelumnya dipimpin oleh Pak Jokowi, jadinya memang ya konsekuensinya seperti ini. Inilah. Halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, dan hati. Ya, luar biasa sekali penyampaian dari saudara Habibur Rahman tentu mengenai situasi dinamika politik dan kondisi saat ini, berbagai permasalahan, berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini tentu menjadi sebuah pusat perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia, terutama kepada orang-orang yang meletakkan politik terkait kebijakan, yang bagaimana melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berpihak pada rakyat, bukan justru sebaliknya membuat sesara masyarakat itu sendiri. Tentu beberapa waktu lalu dengan ekstrimnya Bahlil sebagai Menteri SDM yang mengeluarkan kebijakan bahwa LPG 3 kg itu harus dibeli dari pangkalan. Jadi pengecer sudah di stop, maksudnya seperti itu. Agar meminimalisir harga yang sudah disubsidi itu benar-benar turun ke masyarakat, yaitu di berapa tuh, di 18.000 atau 12.000 ya. Nah, tetapi kemudian karena banyaknya eceran-eceran ya, pedagang kaki lima, warung-warung segala macam yang bisa menjual LPG 3 kg ini di harga 20.000, 25.000, 30.000. Nah, menurut saya itu hal yang biasa ketika pengecer mendapatkan untung 2.000 atau 3.000 dari per kilogram, dari per satu tabung ya. Itu ya udah hal biasa lah dalam berbisnis atau dalam berdagang, kurang lebih seperti itu. Ya, bagaimanapun misalnya dari distributor, dari pangkalan keeceran, pasti mereka punya pekerja, biaya bensin, transportasi, dan seterusnya. Ya, setidaknya mereka mendapatkan untung 2.000 atau 3.000 per satu tabungnya saja. Daripada seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Bahlil, ya, dari pangkalan dibeli, oke, harganya murah, tapi kita harus ngantri sehari. Udah ngantri seharian, belum tentu kebagian. Nah, ini logika yang harus benar-benar dievaluasi oleh seorang Menteri SDM, Energi Sumber Daya Manusia. Ya, bagaimana masyarakat itu tidak mendapatkan kelangkaan semacam ini. Bagaimana ketika anaknya pulang dari sekolah sampai jam 2 siang misalnya, sudah kelaparan, atau mungkin orang tuanya mengharapkan anaknya sudah masak ikan di rumah misalnya, sudah capek kerja di kebun, di ladang, dan seterusnya.
Atau bagaimana orang-orang yang berjualan, ya, orang yang jualan cilok misalnya, telur gulung misalnya, yang mereka harus membutuhkan gas untuk kebutuhan mereka berdagang, tetapi karena antri berkepanjangan sehingga mereka harus menunggu antri terlebih dahulu untuk mendapatkan LPG tersebut, dan itu akan menjadi hambatan bagi mereka untuk beraktivitas, untuk berjualan misalnya. Nah, ini yang harus dievaluasi lagi, bagaimana seorang menteri harusnya sebelum mengeluarkan kebijakan dikoordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat misalnya, kepada presiden misalnya, atau dipikirkan apa dampak ketika kita mengeluarkan kebijakan ini, apa efeknya bagi masyarakat, apa dampaknya bagi masyarakat, buruk baik atau tidaknya, negatif positif atau justru minus ke bawah. Nah, ini yang perlu diperhatikan sekali lagi dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, apalagi ini terkait kebutuhan masyarakat. Saya sebut kebutuhan, ya LPG sekarang saya rasa sudah menjadi kebutuhan banyak orang, ya, tidak lagi seperti zaman dulu misalnya yang mayoritas masih menggunakan kayu bakar misalnya, tapi sekarang mayoritas sudah menggunakan LPG. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang menteri sekali lagi, baik menteri apapun, dalam mengeluarkan kebijakan mereka terkait sebuah keputusan yang diambil, terlebih dievaluasi lagi, dipikirkan lagi dampak-dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa. Jangan main putus-putusin aja, ya, jangan jadikan masyarakat sebagai pencuci percobaan. Dan ternyata selang beberapa waktu presiden kita Bapak Prabowo Subianto memerintahkan bahwa pengecer diaktifkan kembali, ya, tapi dengan catatan harganya jangan terlalu dimahal-mahalin, gitu ya, biar masyarakat juga tidak terlalu kesulitan untuk membeli. Bagi sebagian orang mungkin misalnya ya nggak masalah harganya sedikit mahal, tetapi barangnya tetap ada. Daripada murah, langka, nggak kelihatan, padahal kita butuh, sama aja bohong bagi sebagian orang. Ya, jadi ini akan coba saya lihat bagaimana pandangan dari teman-teman kita terkait penyampaian dari Saudara Alifur Rahman ini. Saya akan coba baca dari Cecen. Wapres perintahkan Bahlil atasi LPG. Salahnya di mana, Min? Ini pasti salah Jokowi. Nah, beberapa waktu lalu sebelum keputusan itu dikeluarkan, ternyata ada yang bocor, ya, atau mungkin ada yang viral di media sosial yang saya lihat bahwa sebelum itu Bahlil bertemu dengan Pak D. Jokowi. Nah, saya nggak tahu bahas apa, atau silaturahmi biar nggak putus, ya, pinjam dulu 100. Enggak kali ya, lucu aja. Oke. Nah, ketika itu kita melihat bahwa sebelum kebijakan itu dikeluarkan oleh Bahlil, sempat sebelum itu ada pertemuan antara Bahlil dan Pak Jokowi. Ya mungkin silaturahmi atau makan bareng, atau ada hal-hal yang dibicarakan, atau hanya bertamu saja, kita nggak tahu. Tapi bagi sebagian pengamat ya pasti ini ada pembahasan politik-politik yang dilakukan di sana, ya, seperti itu kira-kira. Nah, lalu kemudian saya coba lihat, gas diviralkan karena bertujuan agar kasus pagar laut hilang dari peredaran. Perfect, ya. Jadi dugaan-dugaan ini terjadinya kelangkaan gas LPG ini untuk mengalihkan kasus pagar laut yang terus mencuat sampai saat ini. Nah, lalu kemudian ketaatan Pak Bahlil pada keluarga Jokowi luar biasa. Ini Pak Bahlil bikin program LPG, lapor Pak Gibran bikin rakyat sengsara. Kelemahan dan kelengahan Pak Prabowo adalah masih pakai menteri yang lama. Itu kelengahan sangat besar. Mohon Bapak Presiden Prabowo jangan omong-omong saja. Berbuatlah yang terbaik buat rakyat. Jangan ingkari janji karena sebuah yakin akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ternyata untuk pengalihan isu soal kasus besar pagar laut sudah gampang ditebak. Mantap Mas Arief dan tetap semangat. Lalu kemudian Bahlil pecat aja secara tidak hormat. Kalau tidak dipecat, dia akan berbuat sengsara rakyat kecil lagi, ya. Jadi akan membuat masyarakat kecil sengsara lagi, gitu ya. Dan kita khawatir kejadian ini bakal terulang lagi mungkin di kebijakan-kebijakan berikutnya, di kelangkaan-kelangkaan berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya.
ya ini kita khawatirkan hal-hal ini terjadi kedua kalinya, ketiga kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali ke depan, yang bisa membuat masyarakat menjadi sengsara. Dan kita tidak menginginkan adanya menteri semacam ini, karena menteri ini dibayar dari pajak rakyat juga, ya dibayar dari pajak rakyat, difasilitasi oleh rakyat, tetapi bekerja tidak becus untuk rakyat. Nah ini yang sebetulnya harus di-outkan saja kalau tidak becus dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan, apalagi bekerja untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Lalu kemudian jika Bahlul di suatu saat mengulangi lagi perbuatannya menyengsarakan rakyat, ya, siapa yang harus disalahkan? Nah, lalu kemudian, oke, saya coba lihat di sini. Oke, rupanya Bahlil yang menteri kesayangan Jokowi diperintah Wapres Fufu Fafa, bukan perintah Presiden Prabowo. Bahlil lebih loyal ke presiden yang lama, ya. Kalau itu benar, berarti dugaanku tentang Bahlil dan si Asam Sulfat betul. Makanya Prabowo dan Gerindra harus super hati-hati, ya, terhadap loyalis Jokowi. Dasko sudah membantah kalau itu arahan dari Pak Prabowo. Berarti masalah gas ini memang hanya arahan dari wakil presiden. Dan wakil presiden siapa yang mengarahkan? Kalau tidak ada arahan dari presiden, lalu siapa yang mengarahkan wakil presiden ini untuk memerintahkan Bahlil untuk melakukan itu? Nah, aduh, ini pertanyaan besar nih untuk Anda. Silakan jawab di komentar ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan salam NKRI harga mati.